Ifenu salam alaikum. Ifenu salam alaikum. Ifenu salam alaikum. Ifenu shalom 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 alaikum. Hafenu salam alaihim. Hafenu salam alaihim. Hafenu salam 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 alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom alaihim. Hafenu shalom 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 alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak heran kalau kita sering melihat banyak kegiatan di Al-Zaitun, kegiatan apapun itu, yang kemudian kegiatan tersebut diiringi dengan lagu Salam Alaihim. Ya, rupa-rupanya lagu ini bukan hanya milik orang Yahudi kaum muslimin, tapi lagu ini juga milik orang Nasrani. Dan bisa jadi Al-Zaitun mendapatkan nyanyian ini, diajarkan nyanyian ini bukan dari orang yang beragama Yahudi, tapi dari orang yang beragama Nasrani. Karena memang ternyata di Al-Zaitun ini pernah ada seorang pendeta yang mengajar lebih dari 10 tahun di pondok pesantren Al-Zaitun ini. Anda tentu terkejut, kok bisa pendeta bisa mengajar di pondok pesantren selama berpuluh-puluh tahun? Tapi itulah realitanya. Kita simak videonya. Konon saya pernah mendapatkan kabar dari putra seorang pendeta. Namanya Profesor Siahaan. Dia yang nulis itu pengantar bahasa Ibrani yang diterbitkan oleh PPK Gunung Mulia itu, yang selalu dipakai anak-anak di seminari atau sekolah Alkitab. Itu lebih dari 10 tahun mengajar di Zaitun, pesantren Al-Zaitun itu. Kok bisa pendeta mengajar di pondok pesantren? Apa yang mau diajarkan kaum muslimin? Kok sudah seperti kehabisan SDM muslim saja? Kalau mantan pendeta yang mengajar itu masih wajar. Karena kita bisa belajar perbandingan agama. Para santri bisa belajar perbandingan agama. Belajar untuk mengetahui kekafiran dan kesesatan mereka. Lah kalau belajar dengan orang yang masih berstatus sebagai pendeta, mau belajar apa? Bukan ilmu yang didapat oleh santri, tapi justru para santri tersebut malah dijejali dengan berbagai macam subhat. Akhirnya mereka menjadi orang-orang liberal. Orang-orang yang berpemahaman liberal, menganggap semua agama baik, semua agama benar. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Mungkin lewat pelayanan seorang pendeta ini, beliau mengalami pencerahan. Sekalipun sebelumnya mungkin di stigmakan sebagai pendukung NII, kita tidak tahu. Tapi manusia kan bisa berubah. Jangan-jangan kehadiran hamba Tuhan selama lebih dari 10 tahun mengajar bahasa Ibrani, kemudian dialog tentang keilahian Kristus, Allah Tritunggal, siapa tahu itu mengubah beliau. Tetapi hanya Roh Kudus yang berkarya atas semua kejadian, termasuk berubahnya hati seseorang. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan pendeta untuk mengajar di pondok pesantren, untuk mengajar para santri, itu sama saja mendatangkan serigala ke kandang kambing untuk mengajarkan anak-anak kambing mengembek. Dan ini namanya kebodohan. Bodoh ini namanya. Tidak mungkin serigala memberikan pencerahan kepada kambing, kepada anak-anak kambing, bagaimana cara mengembek dengan baik dan benar. Tidak mungkin. Yang ada mereka ini akan menghabiskan kambing-kambing tersebut, merusak aturan-aturan yang ada di kandang kambing tersebut, merusak pemahaman-pemahaman agama orang-orang yang ada di pondok pesantren, terutama para pengurusnya yang menjadi target utama mereka. Kalau pengurusnya sudah dikuasai, maka mereka akan semakin leluasa menyesatkan para santri. Karena apa? Karena mereka sudah dilegalkan oleh pengurus pesantren untuk mengajar. Apakah mereka langsung mengajarkan agama mereka secara frontal? Tidak mungkin. Mereka tidak bodoh. Mereka punya cara-cara pintar. Mereka mendoktrin dengan perlahan-lahan. Mereka mulai merubah mindset
para santri di sana, merubah cara pandang para santri di dalam cara beragama, menggiring para santri untuk tidak saling membenci kepada sesama umat beragama. Kemudian semakin jauh lagi mereka memasukkan doktrin kepada santri untuk menganggap tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Kemudian mendoktrin lagi agar para santri ini menganggap bahwa agama apa saja tujuannya sama. Tidak boleh menganggap paling benar. Harus saling toleransi. Kemudian masuklah ke dalam bentuk-bentuk toleransi. Saling ini dan saling itu. Tapi dengan konsep-konsep mereka, dengan modus-modus mereka, yang mereka buat untuk menggiring santri-santri agar berpemahaman liberal. Tidak untuk langsung masuk ke agama mereka. Agar santri-santri tersebut menjadi orang-orang yang mereka katakan pluralis. Orang-orang yang cinta damai. Padahal itu modus. Pemahaman-pemahaman yang sesat yang mereka masukkan. Bukan cinta damai yang seharusnya. Ya, padahal itu modus mereka. Modus mereka untuk memberikan subhat kepada orang-orang di pesantren. Akhirnya mereka bisa bersatu antar umat beragama. Kan seperti itu. Santri-santri diajarkan nyanyian-nyanyian mereka. Yang kata mereka itu hanya lagu-lagu saja. Lagu berbahasa Ibrani. Shalom aleihim. Apa salahnya menyanyikan lagu yang berbahasa Ibrani? Tidak ada bedanya kita menyanyikan lagu berbahasa Inggris, berbahasa Malaysia, dan lain sebagainya. Ya memang itu trik-trik mereka. Sampai kemudian pesantren, bahkan masjid di pesantren Al-Zaitun, mereka bisa buat untuk merayakan Natalan. Na'udzubillah min dzalik. Itu akibat tidak meyakini firman Allah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kita umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Kita lanjutkan. Kemudian ada ya memang di Indonesia kalau Ibrani itu kan dikaitkan kalau bukan Yahudi, Kristen. Tapi kalau Anda ke Timur Tengah, saudara-saudara, mungkin kita lupa ya, di Israel, negara Israel, itu mayoritas Yahudi. Tetapi lebih dari kira-kira 18% itu orang-orang Arab Islam. Sisanya itu baru Kristen. Ini di Israel, jadi Kristen itu minoritas di negara Israel. Nah sekarang apakah orang-orang Islam yang ada di Israel itu punya Quran bahasa Ibrani? Ada. Ada sekarang ini kira-kira ada 4 atau 5 terjemahan Quran. Nah dalam Quran sendiri, Al-Quran bahasa Ibrani, Quran Hamifwar, itu ada terjemahan yang cukup tua tahun 46 yang dilakukan oleh kakeknya Presiden Israel yang kemarin, yang sekarang sudah ganti. Yaitu Yoel Rivlin namanya. Dalam terjemahan Al-Quran itu kalau kata Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Beshem Elohim Harrahman Veharakum. Jadi kalau ada GP di Elohim, belum tentu itu kata Elohim khusus Kristen, karena di Timur Tengah kata Elohim dipakai baik orang Yahudi maupun orang Islam maupun orang Kristen, ya. Nah, kata assalamu alaikum atau salamu alaikum dalam Quran diterjemahkan dengan salum alaikum. Lalu apa keberatannya kalau Panji Gumilang atau Cak Nun menyanyikan Hevenu salum alaikum, Hevenu salum alaikum, Hevenu salum alaikum, Hevenu shalom, shalom, shalom alaikum. Itu salamnya Yesus dan para rasul yang lain. Ya. Nah saudara-saudara itu, tapi memang ya sudahlah. Memang ya bangsa kita itu perlu banyak diedukasi lagi. Ini subhannya luar biasa kaum muslimin. Memang orang-orang ahli kalam, mereka paling pandai bermain-main kata. Jadi kalau akidah seseorang itu lemah, maka akan sangat mudah dipengaruhi subhat-subhat oleh para ahli kalam. Contohnya, ya yang dikatakan pendeta ini. Bermain-main kata. Al-Quran itu memang ada yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahasa apa saja, tergantung negara tersebut.
Ada Ibrani, ada Inggris, ada Jepang, ada Malaysia, dan sebagainya. Kalau tidak ada terjemahan ke berbagai bahasa tersebut, lalu bagaimana orang-orang yang ada di negara tersebut bisa mengetahui arti dari Al-Quran? Tidak akan tahu mereka. Jadi belajar bahasa itu penting, tapi jangan sampai tertipu dengan orang-orang ahli kalam yang mereka berusaha mengelabuhi pemahaman kita dengan pintu manipulasi makna dari macam-macam bahasa. Kita boleh belajar bahasa apa saja untuk kepentingan dakwah, sesuai dengan urgensinya. Tapi bahasa yang paling utama untuk dipelajari itu bahasa Arab. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, perkataan ulama bahasa Arab. Bahasa selain Arab boleh dipelajari sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan tingkat urgensinya. Tapi tetap bahasa di dalam konteks pembahasan ini, ya, bahasa Yahudi tidak akan pernah bisa mengubah ucapan Assalamualaikum menjadi Salam Aleihim. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak akan pernah bisa menggantikan ucapan Assalamualaikum. Begitu juga dengan bahasa lain. Tidak akan bisa menggantikan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang mulia. Yang kita orang Indonesia pun, kita tidak akan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa adanya bahasa Arab. Silahkan buktikan. Sehingga apa urgensinya kemudian mengucapkan salam dengan Salam Aleihim di Indonesia, seperti di Al-Zaitun? Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Yang dilakukan oleh orang-orang di Al-Zaitun itu tidak lain bertujuan untuk mengikis akidah generasi Islam. Mereka mengajak untuk mengucapkan salam dengan lagu Salam Aleihim. Padahal di Indonesia yang tidak ada orang-orang yang berbahasa Ibrani di sana. Apa urgensinya? Apa kepentingannya? Tidak ada sama sekali. Ya, dan karena memang itu bukan ucapan dari Islam, bukan ucapan salam dari Islam. Sudah jelas pendeta tersebut mengatakan itu salam Yesus, bukan dari Islam. Kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita diajarkan salam Assalamualaikum. Ucapan salam Assalamualaikum adalah ucapan yang bisa menumbuhkan rasa saling mencintai antara orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idh fa'altumuhu tahbabtum, afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian mengamalkan, kalian melakukan, itu akan membuat kalian saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.